Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majlis zikir, di majlis ta'lim, di majlis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majlis warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan al-anbiya wal rasul itu lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihawdin wafirin. Nabi dan Rasul ketika meninggal dunia, ketika berpindah alam, beliau tidak meninggalkan warisan berupa harta benda, namun beliau meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu Nabi Muhammad, berarti dia sudah mengambil bagian warisan Nabi Muhammad yang sangat besar. Masya Allah, bukan sembarangan majelis ilmu, bukan sembarangan majelis yang mengaji tentang ilmu-ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita masuk ke pembahasan kitab, kita ingatkan kembali bahwasanya kita sekarang semua berada di bulan Shafar. Umat Islam harus tahu, orang muslim harus tahu tanggal berapa Shafar sekarang. Kita tahunya semua sekarang tanggal 20 Agustus 2021. Nah, kalau ditanya orang Shafarnya tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal 7 Pak. Kalau kada 4, 5 sudah masuk berapa hari? Jumat tadi itu tanggal 1 sudah belum khutbah, itu 1 Shafar. Sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, berarti sudah masuk 4. Karena hitungan Hijriah itu dari maghrib Pak, bukan dari jam 12 malam. Kalau kita Januari Februari itu masuknya dari 12 malam. Nah, kalau
hitungan Hijriah kita masuknya itu di maghrib. Jadi pergantian tanggalnya itu maghrib. Jadi Jumat di tanggal 1, Sabtu tanggal 2, Ahad tanggal 3. Nah, berarti ini sudah tanggal 4 Safar. 4 Safar sudah ini. Kenapa? Karena sudah lewat maghrib. Berarti sudah masuk pergantian ke 4 Safar. Nah, diriwayatkan di bulan Safar dulu orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam meyakini bahwasanya Safar ini bulan sial, Pak. Keyakinan mereka. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la safar wala adwa wala tayyarata. Tidak ada safar dijadikan alasan sial. Tidak ada dikatakan penyakit itu menular, kata Nabi Muhammad. Tidak ada dikaitkan sesuatu kesialan itu dengan burung, dengan bunyi ini. Kan mungkin ada sebagian dari kita masih meyakini kalau tengah malam ada bunyi gini, nanti jadinya gini. Nah, ini tidak boleh. Kita harus meyakini orang Islam, orang yang beriman, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dulu Safar ini diyakini sial. Jadi orang-orang dulu itu tidak ada yang mau mengawinkan anaknya di bulan Safar. Ya ada. Mungkin sekarang masih ada yang berlaku ini. Kalau belum Safar tidak ada yang berani mengawinkan anaknya, takut kena sial katanya. Padahal pernikahan Imam Ali dengan Sayyidatina Fatimah Zahra itu di bulan Safar. Masya Allah. Kalau kita kan bulan nikahnya Syawal aja ya. Habis saya raya baru musim nikah. Itu tidak ada. Hari-hari sial itu tidak ada. Habis Muharram ada Safar. Kemudian tidak boleh lagi kata Rasulullah kita meyakini adanya penyakit yang menular, tapi Allah lah yang menularkannya. Tidak boleh kita menuduh karena kita sakit mata gara-gara teman kita, gara-gara kamu ini tadi ngumpul sama saya sakit mata juga. Nah, ketika seorang sahabat mendengar hadis ini, dia berkata, ya Rasulullah, tapi ada yang penyakit yang menjalar itu ada ya Rasulullah. Lihat onta itu ya Rasulullah, ada yang kena gatal-gatal, digabung dengan onta yang sehat, yang lainnya gatal semua. Berarti kan ini menular ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, lalu lantas siapa yang membuat gatal onta yang pertama tadi? Siapa yang menularkan dia? Kalau penyakit itu harus menular. Akhirnya kata Rasulullah tidak ada. Semua dengan izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisa kita berhati-hati. Itu aja tugas kita. Sehingga dikatakan tidak ada penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, dan apapun yang terjadi kepada kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti zikir yang kita katakan tadi, al-khairu wa syarrul masyiatillah. Kebaikan yang datang kepada kita, kejelekan yang menimpa kita, ini semuanya kita yakini dari Allah. Jangan menjadikan alasan kepada orang lain. Karena sesuatu yang tertimpa kepada kita, kita yakini semua adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin yang berpikir seperti ini, dia akan mudah menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kenikmatan yang datang, dia pandai bersyukur. Tetapi ketika musibah yang datang, dia akan pandai bersabar karena dia tahu. Coba kita bandingkan ketika kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bandingkan, Allah banyak ngasih kita sehat apa ngasih kita sakit? Banyak sehatnya, banyak sakitnya kita hidup ini. Banyak sehat, banyak sehatnya. Kita sakit ya Allah sehari, 2 hari.
Ya mungkin ada yang kena stroke 3 tahun. Allah kasih sehat 50 tahun. Kita ini masih banyak nikmatnya dibandingkan musibahnya. Kita ini masih banyak rahmatnya Allah daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini masih dinaungi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah, kehilangan uang, masih banyak kan di ATM itu yang Allah tidak hilangkan itu. Masih banyak di tabungan yang Allah hilangkan sedikit, yang Allah ambil sedikit, yang Allah beri musibah sedikit dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jauh lebih banyak nikmat dibandingkan musibahnya. Nah, ini agar kita bisa ketika sakit, ya Allah, alhamdulillah masih banyak sehat ya Allah yang Kau beri. Nikmat orang sakit gini jadi pahala. Alhamdulillah sakit diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu cara agar Allah ingin kita dekat lagi dengan Allah. Kadang disakitkan, diberi sakit baru ingat ya kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, baru nyebut nama Allah. Waktu sehat lupa. Mungkin itu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin kemungkinan besar orang yang sakit itu diberikan sakit oleh Allah sebagai pelebur dosanya. Jadi sadar kita kadang sakit itu, ya Allah, ini mungkin gara-gara dosa kita yang banyak, yang suka nipu orang, yang suka iri dengan orang, yang suka dengki dengan orang, yang suka hasud, yang suka gibah, yang suka adu domba. Dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Meleburkan dosa kita. Nah, diriwayatkan dalam sebuah cerita, sebuah riwayat, ketika orang itu sakit, Allah mengirimkan malaikat. Ketika ingin sakit, Allah mengingatkan, wahai malaikat, ambil kekuatannya. Wahai malaikat, ambil indera perasanya. Gak enak makan. Ya Allah, sate gak enak kalau sakit itu. Sate ini nikmat. Gulai kambing kalau sudah sakit gak enak kok. Air putih gak enak. Gak enak semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi Allah ambil dosanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil ketika kita sabar dalam keadaan bersakit. Dalam keadaan sakit sabar, ya Allah, alhamdulillah, disyukur, dinikmati gitu loh. Sebagaimana kita menikmati waktu sehat dengan kelupaan, nikmati waktu sakit dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit gigi, nyut-nyutan, nyut, itu setiap kali nyut-nyutnya itu Allah gitu. Allah, sakitnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nikmat akhirnya. Nah, orang mukmin ini dikatakan Nabi Muhammad SAW, "Ajaban li amril mu'min. In asabahu sarra'u syakar, wa in asabahu dharra'u sabar." Orang mukmin ini semua keadaannya indah. Kalau dia kena musibah, dia bersabar. Dia tahu ini Allah yang menentukan. Ini Allah yang menginginkan kita sakit seperti ini. Ketika dia dalam keadaan kenikmatan, ketika mendapatkan kenikmatan, maka dia pandai bersyukur, karena dia tahu dengan bersyukurlah Allah akan menjaga nikmat ini. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur, maka akan aku tambah. Jika kalian tidak pandai bersyukur atas nikmat yang aku beri, maka ketahuilah siksaku, azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya di bulan Shafar ini, jangan ada keyakinan yang aneh-aneh pada diri kita. Memang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, Allah menurunkan hampir 320 bala
320.000 bala musibah. Jadi musibah ini turunnya sekaligus dulu, Pak. Diturunkan di Rabu terakhir bulan Safar. Nah, sudah Rabu pertama nih, ini masih aman ini. Rabu terakhir. Nah, di situ Allah menurunkan hampir 320.000 bala yang dibagi ke seluruh umat ini, kepada hewan yang kena ini, kepada manusia semua kena, tumbuh-tumbuhan yang panennya gagal semuanya kena. Nah, ini 320.000 bala itu diturunkan di akhir Rabu bulan Safar ini. Nah, ketika Allah Ta'ala menurunkan 320.000 bala ini yang pertama nanggungnya, Pak. Yang pertama menerima bala ini adalah para auliyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini difilter sudah musibahnya itu. Difilter sama para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bicara wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akidah kita meyakini adanya kekasihnya Allah. Kalau di luar sana akidah mengatakan tidak ada wali-walinya Allah, itu urusan mereka. Orang yang tidak percaya dengan walinya Allah berarti tidak mempercayai Al-Quran. Karena Allah mengatakan inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para wali-walinya Allah tidak ada rasa takut dan kesedihan pada mereka. Oh, ada walinya Allah. Jadi 320.000 bala itu diturunkan kepada walinya dulu. Wah, berat Pak jadi walinya Allah, jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Baru difilter, diturunkan kepada umat ini. Ada yang tabrakan, ada yang rumahnya kebakaran, ada yang panennya gagal, ada yang nyalon kalah. Musibah tuh. Habis uang berapa sudah? Jual rumah, jual harga diri bahkan orang nyalon ini. Iya kan? Ke rumah-rumah mintaan, dukung saya ya, dukung saya. Jual, janji lagi, obral, janji. Setelah jadi lupa. Setelah jadi lupa. Habis uang nyalon kalah. Musibah. Yang nanam padi tidak panen, musibah. Dimakan tikus saja seberatan. Musibah. Nah, tugas kita ketika tahu seperti ini, tidak ada lain kecuali kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah memang menurunkan musibah, Allah menurunkan berbagai macam cobaan kepada kita. Cuma Allah menurunkan juga cara untuk tercegah, terhindar dari musibah-musibah ini. Ayo terlihat bagaimana hadis Nabi dan Al-Quran memberikan arahan kepada kita agar kita selamat dari bala dan musibah di setiap hari kita. Cara yang pertama, sedekah. Sedekah. Sehingga Nabi mengatakan bakiru bis shadaqah. Kalau bisa, kata Nabi, sedekah itu pagi-pagi. Kalau bisa awal bangun itu sedekah sudah. Bakiru bis shadaqah, kata Rasulullah. Pagi-pagi kalau sedekah. Kenapa? Fa innal bala la yatakhattaw shadaqah. Karena bala musibah itu terhalang dengan sedekah kita sudah. Nah, ini cara aman kita untuk menjalani hari kita ini, sedekah. Sehingga kita dulu di pondok pesantren itu untuk mengamalkan hadis ini, kita disuruh sama Habib dulu, sama pengasuh kita, kalau ada uang lebihan, belilah permen. Sebungkus yang besar itu paling berapa dulu itu? 3.000 ke 4.000, nggak tahu kalau sekarang. Ada permen apa namanya itu Kiska waktu itu, kan masih ada sampai sekarang. Beli sebungkus itu isinya banyak. Buat apa Ustaz? Nah, ini bangun tidur, kita kasihkan sedekah kepada orang yang pertama kali engkau ketemu dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pondok itu ramai waktu itu, permen, asal ngasih permen ini. Niat sedekah, kenapa? Karena kalau sudah sedekah, Allah beri pelindungan perisai kepada kita. Bala musibah tidak bisa melangkahi
Sedekah ini cara yang pertama. Cara yang kedua, biar aman, sholat subuh berjamaah. Sholat subuh jamaah. Yang sudah ada suaminya, ayo sholat dengan suaminya di rumah kalau malas ke masjid. Kalau ke masjid ya tambah bagus. Bagus mana Ustaz? Sholat di masjid sama sholat istri di rumah. Laki-laki tanya ini, ya jelas jauh lebih bagus sholat di masjid. Tapi sih saya mau jamaah juga Ustaz. Ya nanti pulang sholat lagi dengan istrinya. 2 kali tidak apa-apa sholat subuh itu. Memang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita sekali mengulang lagi sholat subuh kita dengan syarat berjamaah lagi, boleh. Nah itu afdol, sholat di masjid jamaah, di rumah dengan istri berjamaah. Rasulullah mengatakan orang sholat 2 rakaat subuh ini berjamaah, maka Allah lindungi dalam 1 harinya. Insya Allah. Ya kita lihat, mungkin kita kena musibah atau hal-hal yang tidak kita ingini karena kita tidak pernah memperhatikan hal seperti ini. Ya kan? Kita kadang kena musibah dulu baru niat sedekah. Sudah sakit dulu baru niat sedekah. Oh ya Allah sakit, mau sedekah ya Allah. Kata Allah, waktu sehat mana? Waktu sehat ini mana? Waktu kaya mana? Sudah waktu miskin baru kepikiran sedekah. Yang mau disedekahkan ada lagi sudah. Waktu kaya lupa. Dan sedekah ini tidak ada nominal dari Allah. Sekadar ikhlas kita, maka itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu setiap hari 1.000. Yang mampunya tiap hari 2.000. Yang mampunya 3.000. Kenapa? Allah tidak pernah menilai nominal kita. Allah menilai gerakan kita, usaha kita. Nah, kita sering ingatkan, jangan sedekah itu nunggu kaya. Jangan dermawan ini nunggu kaya. Jangan. Sehingga dikatakan man lam yatasaddaq bil qalil lam yatasaddaq bil katsir. Orang yang sudah pelit di waktu tidak punya uang akan tambah pelit ketika punya uang. Jangan dibayangkan kita mungkin sekarang, Ustaz, Guru, ulun kalau sekarang ada bisa sedekah. Nanti kalau ulun kaya ulun sedekah, jangan. Sedekah mulai sekarang. Karena Allah tidak pernah menuntut banyak sedekah itu, tapi yang Allah tuntut itu ikhlas. Yang Allah tuntut itu sedekah dari hasil halal, bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil nyuri. Karena kalau uang itu haram, kemudian kita sedekahkan, bukan tambah baik, tambah jelek. Ada orang habis main judi online ya lah, sholat main judi menang 2 juta. 1 juta buat istri, 1 juta buat masjid. Ya salam. Ya apa ini? Dermawan apa? Bukan dermawan ini. Uang yang hasil haram. Kata Rasulullah SAW, man iktasaba malan min ghairi hillih, orang yang menghasilkan harta tanpa didasari sesuatu yang halal, in anfaqahu lam yubarak fi. Uang haram ini hasil nyuri, hasil nipu orang, hasil korupsi, hasil yang tidak dihalalkan oleh Allah, hasil rentenir, ngeriba, diinfakkan ke istrinya, lam yubarak fi. Kata Rasulullah SAW, keluarga tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in tasaddaqa bi, jika dia sedekahkan, lam yutaqabbal. Orang yang sedekah dengan sesuatu yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya orang nyuci baju yang terkena najis pakai air kencing. Tambah bersih atau tambah najis, Bang? Tambah najis. Tambah harum atau tambah bau? Tambah bau. Tambah jorok, tambah jorok. Nah, wa in
taraka khalfa dhahri kana zadu ilan nar. Uang hasil haram kalau dia simpan sampai dia meninggal, ini jadi bekalnya dia di hari kiamat menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Oh, ibu-ibu, ayo bu, selektif bu. Katakan ketika suami kita ingin berangkat kerja, wahai suamiku, cari yang halal, kasih kami makan yang halal, walaupun sedikit halal berkah, walaupun sedikit tapi itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa rahmat ke dalam rumah. Ya Allah, kadang kita kasih anak istri kita uang yang haram, jadilah anak kita tidak berbakti, jadilah istri kita tidak taat kepada suaminya. Kenapa? Salah kita. Ini dikatakan istri-istri orang dulu tuh kalau suaminya kerja dia bilang, Mas, jangan pernah bawa uang haram sepersen pun ke rumah ini. Kami sabar atas lapar, kami sabar atas haus. Yang penting bawakan kami uang yang halal. Oh, ini istri orang dulu. Kalau istri orang sekarang gimana? Mas, bawa uang, dan bawa uang tidur keluar. Ya apa caranya? Terserah. Nyuri ke apa sana. Yang penting bawa uang ke rumah. Jangan. Ini dimakan anak kita, dikonsumsi istri kita. Ayo kita cari harta yang halal. Bahkan Rasulullah mengatakan, man kharaja min baiti, orang yang keluar dari rumahnya kalan li ahli, dia bekerja yang halal untuk keluarganya, karena fisabilillah. Ini hitungannya seperti berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala. Jangan dikira kuli bangunan itu hina. Mereka keringat, mereka capek, lelah, ini di jalan Allah. Jangan dikira mereka yang jualan cari nafkah dengan yang halal itu hina, bukan. Oh, ini orangnya ekonominya di bawah, bukan. Mereka berjuang mencari yang halal karena mereka tahu sesuatu yang halal ini artinya adalah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja di kerjaan yang halal untuk niat mencari nafkah anak istri, kemudian dia meninggal, maka dikatakan mati syahid, maka dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama para syuhada, para orang-orang yang mati syahid. Sehingga Nabi benar mengatakan, di akhir zaman ini jarang, kata Rasulullah, nanti ada umatku yang meninggal syahidnya itu di medan perang, tidak ada. Dan kalau ada orang mengajak kita pakai nama Islam untuk perang, jangan mau, Pak. Yang diperangi siapa? Lihat, Irak hancur, Lebanon hancur, Suriah hancur, Yaman hancur. Yang perang siapa, Bu? Muslim versus orang yang non-muslim ketawa, Bu. Dilihat, oh berhasil. Jangan. Ayo kita lakukan bom bunuh diri dengan membela agama Allah. Jangan. Ini nyawa satu-satunya. Meninggal istri janda, Pak. Meninggal anaknya yatim, Pak. Kemudian arah jihadnya kemana? Yang dibom siapa? Yang meninggal ya orang muslim yang banyak. Kalau perang nanti, Pak, tunggu Imam Mahdi. Siapapun sekarang yang mengajak berperang di jalan Allah atas nama Islam, jangan diikuti dulu. Sebelum kita tahu kemana arah kita mau dibawa ini, ternyata dibawa ke arah politik. Ternyata di belakangnya ingin menguasai negara. Terbukti, Pak. Di Yaman itu perang suku antara Houthi dengan pemerintah. Ternyata apa? Rebutan minyak, Pak. Ternyata rebutan energi alamnya. Ternyata rebutan pemerintahannya. Ya Allah. Yang menjadi korban muslim, rakyat muslim yang jadi korbannya, ya Allah. Nanti, Rasulullah sudah mengatakan di akhir zaman umatku yang mati syahid ini tidak ada yang di medan perang masih, kecuali nanti Imam Mahdi datang baru asah lagi pedangnya, asah lagi parangnya, jadi prajuritnya Imam Mahdi. Kebanyakan
Kata Rasulullah SAW, yang mati syahid dari umatku, mereka ada di atas kasur mereka. Jadi sahabat bingung, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang meninggal dalam keadaan sakit, kata Rasulullah. Mereka yang meninggal dalam keadaan melahirkan, syahid. Mereka yang meninggal dalam keadaan bekerja, syahid. Mereka yang meninggal dalam keadaan tenggelam, syahid. Mereka yang meninggal dalam keadaan tabrakan, syahid, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menunjukkan di akhir zaman ini belum ada perang yang memang benar-benar untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada embel-embelnya, Pak. Tapi nanti turunnya Imam Mahdi, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka abi, kata Rasulullah. Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama seperti nama ayahku, kata Rasulullah. Jadi nanti prajurit panglima perang kita itu bernama Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Kalau itu turun, ayo. Karena inilah pemimpin perang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Cerdas kita harus akhir zaman ini. Diajak orang ini, apa tujuannya? Ayo ngaji ini, apa intinya? Kita ini ngaji biar tahu aib kita, Pak. Ini baru bagus. Kita ini ngaji biar bisa membersihkan hati, itu bagus. Ada pengajian membahas apa itu ghibah, bagaimana cara mengobatinya, ini istimewa. Apa itu adu domba, bagaimana cara mengobati, cara taubatnya, ini bagus. Kenapa? Tambah tahu introspeksi diri, tambah rendah hati, tambah tahu dengan aib. Ya Allah, ternyata banyak aib di hatiku, ternyata banyak kotoran di hatiku. Ini bagus pengajian seperti ini. Tapi sayang, seribu sayang, banyak orang dosa tidak tertarik dengan pembersihan dirinya. Mereka tertarik dengan ma'rifah, hakikat yang tidak ada membawa perubahan sebenarnya dalam dirinya. Yang ada tambah sombong, yang ada tambah paling benar, yang ada tambah menyalahkan orang lain. Apa itu ngaji kayak gitu? Kulitnya aja itu. Coba kita ngaji dalamnya. Nah, itu pengajian orang awam aja. Apa ini? Ilmu apa yang mengajarkan merendahkan orang lain ini? Ilmu Nabi Muhammad. Semakin berisi semakin tawadhu orang. Lihat padi itu, Pak. Kalau kosong tegak, Pak. Tapi kalau sudah butiran-butiran padinya berisi, nunduk, Pak. Nah, kalau terlalu berat isinya bisa rubuh itu padi itu. Itu mukmin seperti itu. Kalau orang itu kosong dari ilmu gini terus jalannya, semua disalahkan. Ini orang berilmu, tawadhu, rendah hati, tidak suka nyalahkan orang, tidak senang nyalahkan orang. Dia lihat orang ini baik terus, yang jelek itu dia. Nah, ilmu seperti ini yang membuat kita introspeksi diri kita, yang membuat kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewa. Ilmu yang memberitahu kita ente salah, ente caranya salah, ente tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh hati seperti ini, tidak boleh benci dengan orang mukmin, tidak boleh pakai mata itu untuk maksiat. Ya Allah, ilmu seperti ini yang kita rindu, yang kita kangen. Menasihati diri kita yang terjadi pada diri kita. Ente salah cara wudunya, ente salah, kamu salah cara sholatnya, bacaannya kok seperti ini, kok salat maghribnya 5 rakaat, Pak, sampai ngajari salah, kok salatnya ke arah ke timur bukan ke barat. Ilmu-ilmu seperti ini yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang kita cari, ini yang harus kita raih dalam menjalani kehidupan kita ini. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di malam hari dapat kita amalkan. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan di malam hari dari pengampunan, rahmat, taufik, hidayahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diistiqomahkan hadir majelis ta'lim, hadir majelis zikir, dicintakan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan
Allah berikan rasa benci dengan maksiat, rasa benci dengan dosa, rasa benci dengan kesalahan, rasa benci dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi rasa nikmat dalam ibadah, rasa nikmat di dalam zikir, rasa nikmat di dalam salat, rasa nikmat di dalam sholawat, rasa nikmat di dalam membaca Al-Quran, rasa nikmat duduk di majelis taklim, rasa nikmat duduk di majelis zikir. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan nggak? Kalau kededa Uluni mau izin, Uluni mau ke Palangkaraya, Pak. Malam hari ini habis majelis langsung berangkat tuh. Mungkin biar kita tunda aja untuk tanya jawabnya 2 minggu yang akan datang, biar ada malam mana juga sananya. Ini langsung berangkat, insyaallah. Cuma mampir dulu di Banjar di Martapura. Ditunda dulu. Supaya istiqomah kita satu pertanyaan supaya istiqomah. Kita buka dan kita dengan satu pertanyaan. Monggo. Yang ditanyakan mangga monggo ya. Tuh, istiqomah dia nanya tuh. Ini pasti titipan lagi nih. Jalulun kalau pian supan tetapun bisa lewat kertas taruh sini sebelum Ulun datang, jangan ada berapa, atau WA ke siapa, Bang Waris atau Bang Taufik, bisa dikirim di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau nanya. Tadi pas sore-sore kan Bunda Ulun donor, terus dia tuh disuntik, ada keluar darahnya, baru di plester pakai plester luka. Kalau mau sholat kan wudu, Ustaz. Nah, itu kan plester luka. Apakah sah wudu kita itu, Ustaz? Terima kasih. Siapa yang ngitip pertanyaannya ini? Mamanya, banyak Pak. Plasternya di mana? Tangan di mana? Di mana? Plasternya di atas atau di bawah? Tangan mana? Kalau di sini nggak wajib dibasah. Nah, jadi kalau plasternya itu di atas sini, ya sah saja wudunya, karena yang wajib cuma sampai sini. Nah, yang bermasalah itu kalau ada plaster yang di anggota wudu. Nah, ketika ada plaster yang di anggota wudu, plaster itu namanya apa itu? Enziplas. Plaster itu isolasi. Nah, kalau ada semisal itu Enziplas atau Hansaplas ya, kita lihat bahannya itu menyerap air atau tidak. Kalau bahannya itu tidak menyerap air dan kita buktikan, kita siram, ketika kita cabut ternyata kering masih di sini, maka wajib dicabut. Wajib dicabut. Kenapa? Karena itu bisa menghalangi air sampainya ke kulit. Kecuali kalau dicabut membahayakan. Misalkan kayak orang perban, kalau ini kan mungkin bahaya, kalau cuma Hansaplas ini kan kena anakan aja lukanya. Nah, ini sebenarnya kasus ini bisa lebih besar ketika kita patah tulang misalnya, atau luka bakar yang tidak boleh kata dokter dilepas. Nah, bagaimana cara kita berwudunya? Sedangkan perban tidak tembus air, misalkan dilepas dilarang oleh dokter, membahayakan. Karena kalau dilepas
lagi patahannya nanti. Nah, maka caranya kita berwudu seperti biasa. Tangan, wajah dulu kan, niat, wajah, tangan. Nah, sampai di misalkan perbannya di sini. Sampai di sini, kalau misalkan perbannya agak banyak, maka basuh dulu yang tidak ada perbannya. Tetap harus dibasuh. Nah, kan ini sudah kena air ini. Nah, yang untuk perban ini diganti dengan tayamum. Jadi harus tayamum kalau di tangan ada perban itu. Sebagai ganti tidak terkena airnya anggota wudhu ini. Tayamum gampang. Tayamum ini mudah. Cari debu, bukan tanah lah ya. Nggak boleh tanah, debu. Debu itu seperti yang di bawah karpet itu kan. Karpet rumah dan buka itu debu. Jangan pakai tanah liat. Jadi debu itu jadi caranya itu ini kalau tayamum tangan direnggangkan, nah dikumpulkan ke debu tadi, habis itu ditipiskan karena sunnah jangan tebal-tebal debunya. Nah, sudah wajah dulu Pak sampai rata, sampai sangkaan kuat sudah rata. Nah ketika tayamum yang perlu diperhatikan ini Pak, karena ini kadang kena yang ini terlimpat ini terlewatkan yang di bawah hidung ini. Ini yang di bawah hidung ini apa ini lubang hidung ini bawah itu kadang terlewat, jadi harus detail. Beda dengan air, kalau air itu mengalir Mas, kena ajanya. Tapi kalau debu tidak mengalir. Nah tayamum sudah, ambil lagi ini kedua kali. Nah caranya caranya bebas, yang kanan yang kiri dulu. Nah, bebas, ini jangan diusap karena debunya ini sudah ini. Nah, bebas. Terus yang ini lagi. Nah terakhir telapak tangan sama telapak tangan. Nah sudah tayamum selesai. Habis itu basuh kepala lagi, lanjut basuh kaki. Atau tayamum terakhir aja, ini lebih bagus. Basuh tohe, kemudian selesaikan, setelah itu tayamum. Nah, jadi hati-hati, jangan gara-gara ada perban kada dibasuh. Ini berarti tidak sah ini, karena syaratnya wudhu itu membasuh anggota wudhunya dengan sempurna dengan air. Tapi kalau ada perban kita kena basuh, maka wajib diganti dengan tayamum seperti itu. Tapi kalau bisa dilepas ya lepas. Kalau tidak bahaya ya dilepas. Nah, ini ilmu pondok pesantren ini Mas. Ini pertanyaan orang ngaji di pondok pesantren, Masya Allah. Itu kasusnya itu kasus Jabiroh namanya. Kalau dalam kitab itu kasus perban namanya ada. Masya Allah, fikih ini lengkap, yang kasus apa aja ada dibahas di sana. Nah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2 minggu yang akan datang kita buka lagi pertanyaan. Bisa lebih banyak lagi, mudah-mudahan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.